Obat asma pada anak ada dua macam. Yang pertama adalah obat-obat yang termasuk Hai Ayah Bunda, bagaimana kabar putra-putrinya? Semoga sehat selalu ya. Hai Dok, in Health kali ini bersama saya Dr. Rina Triasih, spesialis anak konsultan, akan membahas tema terkait asma pada anak. Ternyata banyak loh pesan yang masuk ke akun media sosialnya In Health yang minta untuk membahas tema ini. Ada yang bertanya bagaimana cara pengobatan asma pada anak, ada juga yang bertanya cara penanganan bila asma ini kambuh sewaktu-waktu. Baik, kita jawab satu persatu ya. Yuk, kita ke pertanyaan pertama. Ya. Oke, pertanyaan pertama. Hai Dok, apa saja terapi atau pengobatan yang tersedia untuk asma pada anak? Obat asma pada anak ada dua macam. Yang pertama adalah obat-obat yang termasuk sebagai obat pereda atau obat pelega, dan yang kedua adalah obat pengendali atau obat pengontrol. Jadi obat pereda atau obat pelega itu diberikan pada saat anak asma sedang kambuh atau sedang mengalami gejala, biasanya ada sesak napas. Nah, obat ini diberikan melalui hirupan, atau kalau orang sering menyebut dia diuap gitu ya, bisa dengan uap atau ada juga sekarang yang disemprot, jadi itu sama saja. Kemudian yang kedua itu adalah obat pengendali atau obat pengontrol. Ini diberikan untuk mencegah supaya anak asma tidak sering bergejala atau kambuh. Nah, obat ini diberikan minimal selama 3 bulan, bisa sampai bertahun-tahun tergantung dari kondisi anak asma tersebut. Jadi obat ini menjaga agar saluran napas anak asma itu dia sensitif gitu ya, kalau kena picuan gitu, kena dingin, kena coklat, itu dia akan mengkeret gini yang menyebabkan dia sesak napas. Nah, si obat pengendali ini menjaga agar saluran napas ini tidak gampang bereaksi. Jadi harus diberikan jangka panjang, jangan dihentikan kalau dokter belum bilang harus dihentikan. Selanjutnya ke pertanyaan kedua. Hai Dok, apa yang harus dilakukan saat asma pada anak kambuh? Ya, jadi ini penting diketahui oleh para orang tua yang anaknya asma, karena kalau bisa orang tua itu memberikan tata laksana, memberikan obat pada saat anak kambuh di rumah sebelum dibawa ke rumah sakit atau ke UGD. Nah, yang harus dilakukan pertama tentunya harus mengenali gejala asma itu kambuh. Gejalanya adalah anak akan mengalami batuk dan sesak napas. Jadi dia napasnya akan cepat, kadang-kadang bisa terdengar ada bunyi mengi atau ngik-ngik. Kalau ibu atau bapak mempunyai alat nebulizer atau inhaler yang sudah diberikan oleh dokter, maka berikanlah obat pereda atau obat pelega itu sebelum dia dibawa ke rumah sakit. Jadi berikanlah dulu pertama, setelah itu segera bawa ke rumah sakit agar ditata laksana oleh dokter dengan lebih baik. Sekarang kita ke pertanyaan ketiga ya. Hai Dok, lalu tips apa yang dapat dilakukan untuk mencegah serangan asma pada anak? Nah, ini juga penting sekali. Jadi yang pertama, yang paling penting itu juga adalah orang tua dan anak itu sendiri kalau sudah besar, dia harus mengenali apa-apa saja yang menyebabkan asmanya kambuh. Secara umum biasanya yang bisa menyebabkan makanan, misalnya coklat, es gitu. Kemudian suhu yang dingin itu juga bisa mencegah serangan asma atau asma kambuh pada anak. Nah, untuk mencegahnya tentunya kita hindari faktor-faktor yang dapat menyebabkan serangan asma tersebut. Yang kedua, dengan obat pengendali yang sudah saya jelaskan tadi. Dengan memakai obat pengendali secara rutin dan teratur sesuai dengan petunjuk dokter, insya Allah serangan asma pada anak bisa dicegah. Faktor lingkungan itu juga sangat penting diperhatikan untuk dapat mencegah agar anak tidak terlalu sering mengalami serangan asma.
Biasanya debu-debu rumah, asap rokok itu merupakan salah satu pemicu serangan asma yang sering. Jadi mari kita bersihkan lingkungan rumah anak asma dari debu-debu rumah dan juga asap rokok. Bagaimana ayah bunda? Sudah paham ya dengan jawaban tadi? Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa share video ini ke semua. Kita berjumpa di episode mendatang. Saatnya saya Dr. Rina pamit. Salam sehat dan sampai jumpa.